Haleluya. Shalom, saudaraku, baik yang ada di tempat ini dan ada di rumah masing-masing. Selamat Paskah buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan sudah bangkit. Oleh karena itu, kita tetap bersuka cita, kita tetap semangat, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan luar biasa. Hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema dampak kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kita percaya saudara-saudara, kalau Kristus yang kita sembah, Yesus sudah bangkit dari kuasa kematian, dan itu berdampak secara luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karenanya, biarlah kita dengan antusias, dengan sungguh-sungguh, kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita sama-sama membuka dan mendengarkan firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 sampai 20. Efesus 1 ayat 19 sampai ke 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan bangga kepada Allah karena kita memiliki Allah yang maha kuasa. Amin. Allah yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita, saudara. Dan Allah yang maha kuasa itu, saudara-saudara, sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Yesus yang kita sembah, saudara-saudara, dia tidak mati untuk selama-lamanya. Dia sudah bangkit. Kuasa maut sudah dikalahkan. Kuasa kematian sudah dikalahkan. Dan kita bersyukur kuasa kebangkitannya itu, saudara-saudara, masih berdampak di dalam kehidupan kita. Kata Yesus, saudara-saudara, itu muncul sebanyak 57 kali dalam perjanjian baru. ini Ini adalah adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang sangat kuat yang pernah terjadi. Peristiwa tersebut, saudara, adalah kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini, saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, dimanapun saudara berada. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kuasanya ini sungguh-sungguh sangat penting dan berdampak di dalam kehidupan kita. Ada 3 dampak yang dapat kita alami dari kuasa kebangkitannya, saudara. Yang pertama, kuasa kebangkitannya mampu membatalkan masa lalu kita. Kita semua pasti pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami kesalahan, pernah mengalami dosa-dosa. Saya mau tanya, ya, ada saudara di sini yang nggak pernah bersalah, nggak pernah berdosa sedikit juga? Ada? Nggak ada, ya. Saya percaya baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita pernah mengalami yang namanya kesalahan. Kita pernah mengalami yang namanya dosa. Karena seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak
Tidak ada manusia yang sempurna. Sebaik-baiknya kita pasti pernah mengalami yang namanya kesalahan atau dosa. Karena firman Tuhan juga katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk juga kita, saudara. Ya. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi tidak bersyukur, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui kuasa kebangkitannya, Allah membatalkan masa lalu kita. Membatalkan itu tidak sama dengan penyangkalan masa lalu. Membatalkan yang dimaksud di sini, saudara-saudara, artinya menghilangkan, menetralisir, menutupi sesuatu. Dulu waktu saudara sekolah, saudara pasti pernah mencatat ya pelajaran di buku kita. Nah, ketika kita misalnya mau menulis, saya akan berangkat ke Bandung. Tiba-tiba karena kurang hati-hati kita menulisnya saya akan berangkat ke Bandung. Ya, ini nggak tulis. Nah, ini kan satu kesalahan. Ya. Tapi kita bisa menutupi kesalahan itu dengan memakai tip X. Ya, bagiannya kita tip X. Lalu kita ganti lagi, kita tulis lagi. Kita ganti Bandung. Nah, membatalkan artinya menghilangkan, menetralisir, menutupi sesuatu. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-14 Allah berkata bahwa Dia telah melupakan seluruh dosa-dosa kita dan menghapus setiap catatan utang yang harus kita bayar. Dia melakukannya dengan memberikan Kristus yang dipaku di kayu salib. Yeremia 31 ayat yang ke-34 berkata, Allah akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita menghampirinya, kita mengaku dosa-dosa kepadanya dan meminta Tuhan untuk mengampuni semua dosa dan semua kesalahan kita. Dia akan membatalkan dosa-dosa masa lalu, saudara. Amin. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Sebaik-baiknya manusia, pasti manusia pernah berbuat dosa. Tapi kita bersyukur, kita memiliki jalan keluar. Ya, dimana kalau kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa, kita minta ampun dosa kepada Tuhan. Maka walaupun dosa kita merah seperti kermisik, akan diputihkan seputih salju. Kita perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita. Supaya kita senantiasa dikuduskan, disucikan, dikuduskan. Tidak ada noda dosa yang menguasai kehidupan kita. Tapi kita dapat kudus di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan. Karena darah Kristus yang membasuh dosa-dosa kita. Bagaimana Allah membatalkan masa lalu kita? Yohanes 19 ayat yang ke-30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mati, salah satu pernyataan terakhirnya dari atas kayu salib adalah sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, kata tersebut ditulis dengan kata tetelestai, yang secara harfiah berarti dibayar lunas, dibatalkan. Jadi meskipun dosa saudara
sangat banyak, merah seperti kermisi, melalui darah Kristus dosa kita sudah diampuni. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Yesus yang hidup. Dia tidak mati selama-lamanya dan tinggal di dalam kuburan, tetapi dia bangkit dan telah naik ke surga. Kuasa kebangkitannya membatalkan masa lalu saudara dan saya. Walaupun mungkin masa lalu kita kelam, walaupun mungkin masa lalu kita jahat, banyak noda, banyak celah yang kita lakukan, tetapi di dalam Kristus kita bisa menerima pengampunan dosa. Kita bersyukur dengan kebangkitan Kristus, karena dengan kebangkitan Kristus, Kristus membatalkan masa lalu kita. Roma 8 ayat yang ke-1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yesus telah disalibkan di atas kayu salib. Jadi berhentilah menyalibkan diri saudara sendiri. Dia digantung demi menebus pelanggaran-pelanggaran saudara dan saya. Itu adalah kabar baik. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang Yesus pikul adalah dosa-dosa saudara dan dosa saya. Dosa seisi dunia. Oleh karenanya biarlah kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup senantiasa taat, setia, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kuasa kebangkitannya sudah membatalkan masa lalu saudara. Lalu yang kedua, saudara-saudara, dampak kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitannya akan menaklukkan permasalahan kita. Setiap orang pasti memiliki permasalahan. Karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ada yang nggak punya masalah di sini? Aman-aman, tentrem, adem, ayem. Ya. Ada yang nggak punya masalah? Nggak ada, saudara ya. Orang mati aja masih punya masalah, saudara ya. Kuburnya sering kali dipindahin, digusur, segala macam. Apalagi orang hidup. Ya. Ya. Cuma bedanya kalau orang mati dia nggak tahu dia punya masalah karena udah mati. Tapi bagi kita yang hidup, masalahnya banyak ya, masalah anak sekolah, masalah kontrakan, ya, masalah untuk makan, minum, masalah macam-macam. Ya. Tapi kita bersyukur ada janji, ya, ada pengharapan, kuasa kebangkitannya akan menaklukkan permasalahan kita. Jangan mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Percayalah bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu tidak melebihi kekuatan kita. Percayakanlah masalah-masalah kita kepadanya. Jangan fokus kepada masalah yang ada, tetapi fokuslah pada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Roma 8 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-37 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Seorang pemenang, saudara-saudara, atau seorang penakluk, dia seorang yang mampu mengatasi sesuatu dengan pengendalian. Kita boleh punya masalah, tapi kita punya pengharapan, punya jalan keluar di dalam Kristus Yesus. Dan kuasa kebangkitannya, saudara, akan menaklukkan permasalahan kita. Kisah Para Rasul 4 mencatat tentang perlawanan berat
pertama yang dihadapi para rasul. Ketika dalam pengabaran Injil di Yerusalem, ada penguasa, ada banyak orang yang tidak menyukai pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul. Namun ketika menghadapi masalah penginjilan, rasul-rasul dia tidak tinggal diam. Dia tetap berdoa dan meminta Tuhan supaya diberikan keberanian. Para rasul tidak meminta supaya Tuhan menghentikan perlawanan, tetapi para rasul berdoa supaya Tuhan memberikan keberanian kepada mereka untuk tetap memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dan Roh Kudus yang memberi kekuatan, keberanian kepada para rasul. Walaupun ada masalah, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati para rasul itu membuat para rasul berani untuk memberitakan Injil. Karena para rasul mencintai Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan menolong pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul. Sehingga banyak orang yang percaya. Banyak orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, dampak kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitannya akan mengubah kepribadian kita. Dalam mengubah kepribadian kita, saudara-saudara, Allah menggunakan yang namanya proses. Jadi semua kita orang Kristen mengalami proses. Ya. Ketika kita dibaptis, kita lahir baru, itu tidak dalam sekejap kita, sifat kita, karakter kita bisa berubah sepenuhnya. Yang tadinya mungkin suka marah, ketika dibaptis, ya keluar, dia jadi sabar. Sabar, ada masalah, dia cuma senyum-senyum. Nggak begitu, saudara. Ya, namanya manusia kalau ada hal yang nggak baik, yang nggak sesuai dengan itu, bisa aja marah. Tapi berproses. Kalau dulu marah, bisa sebut nama-nama binatang yang ada di kebun binatang. Ya. Dari M, dari K, dari T, ya. Pokoknya binatang-binatang yang ada di Ragunan semua keluar semua. Tapi ketika sudah lahir baru, mulai, kamu ya, tapi dia nggak bisa gitu, nggak mau ngomong nyomek gitu ya, atau kucing gitu, atau kodok ya, karena aduh, ya kita udah ditujukan, kita udah dikuduskan, jadi kayaknya nggak boleh ngomong yang begini kasar, atau mungkin juga yang itu ya penyakit dari penyakit sampar, penyakit kudis, penyakit urap dan segala macam yang diungkapkan ya, sampai penyakit kurang ingatan segala diungkapkan. Tapi setelah dibaptis kita mulai sadar, saya udah anak Tuhan, sudah lahir baru. Tapi itu tidak bisa secara sekejap ya. Dari yang tadinya suka marah, tiba-tiba sekarang sabar, dikit juga. Terima kasih ya, ibuku juga. Tambah lagi dong. Enggak, saudara. Tapi semuanya mengalami yang namanya proses. Proses yang pertama, saudara-saudara, dijelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, saudara, itu adalah titik awal perubahan kita. Kita tidak sama lagi seperti dulu. Suatu kehidupan baru sudah dimulai. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah menjadi anak Allah. Dia sudah menjadi ciptaan baru. Rohnya diperbaharui. Ada roh Allah di dalam roh. Sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu proses yang kedua, saudara-saudara, adalah proses seumur hidup.
Ya. Seperti yang digambarkan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Keinginan dunia yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan mengubah kita sehingga kita lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dunia ini. Karena bumi ini, dunia ini sebentar lagi akan lenyap. Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya kekal sampai selama-lamanya. Ini adalah hari-hari di ujung ya zaman akhir. Jadi sekarang ini sudah kita memasuki akhir zaman, ya, dan kita berada di ujungnya, ya. Sebentar lagi Yesus akan datang. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang kudus, anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat. Kita menjadi pahlawan-pahlawan Kristus dimanapun kita berada. Baik di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, kita menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah yang mau bersaksi. Karena Tuhan sudah mengubah kepribadian kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini yang hanya menuruti keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus melalui proses ini. Kita harus bermetamorfosa. Sama seperti dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Kalau masih menjadi ulat yang senangnya makan daun muda, ya, wanita-wanita, ibu-ibu takut yang namanya dengan ulat. Coba ibu-ibu lagi metikin kangkung, ya, atau lagi metikin genjer, tiba-tiba ada ulatnya, dilempar itu kangkungnya, ya. Atau lagi ngupasin pete, tiba-tiba di dalam petenya ada ulatnya. Ibu-ibu mungkin takut, kalau saya enggak, ya. Saya makan itu ulatnya, enak. Vitamin itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalami proses di dalam kehidupan kita. Kita harus bermetamorfosa dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Kalau waktu jadi ulat dia merusak tanaman, makan daun, makan segala macam, makan bunga segala macam. Tapi begitu sudah jadi kupu-kupu, kupu-kupu itu indah, ya. Wanita-wanita senang, ibu-ibu senang, anak-anak senang, ya. Sampai ada nyanyiannya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang.
ayu pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayangmu merasa lelah? Kupu-kupu disukai oleh banyak orang. Dan dia membantu penyerbukan. Ya. Dia hinggap di bunga, dia tidak merusak. Tapi dia membantu yang namanya penyerbukan. Kalau ulat, dia merusak. Ya. Makan daun-daun muda. Ya. Tapi kalau kupu-kupu, dia bermanfaat untuk penyerbukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya pada hari ini kita berdoa supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya yang mengubah kepribadian kita. Dulu boleh kita jahat, dulu boleh kita cerewet, dulu kita boleh gampang tersinggung, tapi setelah lahir baru mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita menjadi berubah. Berproses menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Karena kuasa kebangkitannya akan mengubah kepribadian kita. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dampak kuasa kebangkitan Kristus yang kita dengar. Kuasa kebangkitannya mampu membatalkan masa lalu kita. Kuasa kebangkitannya akan menaklukkan permasalahan kita. Dan kuasa kebangkitannya akan mengubah kepribadian kita. Selamat Hari Paskah, selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Selanjutnya kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, boleh mempersiapkan roti dan anggur yang telah disediakan. Mari kita berfokus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Saya undang Pak Norbert untuk maju ke depan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa untuk perjamuan kudus ini. Dan nanti semua yang hadir di tempat ini menerima perjamuan kudus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bangga Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang rela menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk mengampuni semua dosa dan semua kesalahan kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau makan sehidangan dengan Tuhan. Kami mau makan anggur yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus. Dan minum anggur yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus. Engkau menolong Tuhan dalam pelaksanaan perjamuan kudus ini. Kembali kami diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan. Walaupun roti yang kami makan Tuhan secara kasar mata ini adalah roti biasa, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, tubuhmu telah dihancurkan, tubuhmu telah diremukkan untuk menyelamatkan, darahmu telah tercurah untuk menebus dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati perjamuan kudus ini, sehingga iman kami makin kuat. Kami terus diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan. Dan kami juga terus diingatkan bahwa melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami semakin intim dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kami. Firman-Mu ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin.
lakukan mujizat. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan roti dan anggur di hadapan Tuhan. Kita mengangkat tinggi-tinggi roti di atas kepala. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan dengan roti di hadapan hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti bersama-sama. Dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu yang telah rela dihancurkan. Rela disalibkan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya. Dan itu yang Engkau sudah lakukan bagi kami Tuhan. Engkau rela mati buat kami, bangkit buat kami, naik ke surga buat kami, menyediakan tempat bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan dengan anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggur bersama-sama. Dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan di atas kayu salib. Terima kasih.
kasih Tuhan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Norbert untuk bersusul dan untuk berdoa jamaah pada hari ini. Terima kasih bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa kemuliaan bagi-Mu kekal selama-lamanya, Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu, pengurapan-Mu, berkat-Mu bagi kami Tuhan. Hingga saat ini kami sudah beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan di tempat ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu bagi kami Tuhan. Yang mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Memberi pengharapan bagi kami. Lewat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Dapat membatalkan segala kegagalan kami. Dosa-dosa kami. Kutuk-kutuk kami di masa lalu ya Tuhan. Dan dengan kuasa kebangkitan-Mu juga ya Tuhan yang mengubah hidup kami Tuhan Yesus. Dan Engkau yang senantiasa mau hidup kami berubah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih biarlah di dalam mengenang kebangkitan Tuhan, memperingati kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan. Hidup kami pun berkemenangan. Di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Kemenangan Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Lewat hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa boleh didekatkan kembali kepada Tuhan. Mereka bertumbuh mengasihi Tuhan. Terima kasih. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami sudah menerima perjamuan asa yang kudus Tuhan. Kami yakin percaya berkat perjamuan ini boleh menguatkan iman kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, berkat perjamuan asa yang kudus menguatkan setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang. Apa terlebih di hari-hari ini Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah. Baik di tempat ini Tuhan. Baik juga yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan yang sama senantiasa memberkati kami dengan berkat-berkat rohani. Kebajikan, kemurahan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Dan berkat-berkat jasmani juga Tuhan Engkau senantiasa sertakan dalam kehidupan kami.
Apapun yang menjadi pekerjaan kami, mata pencarian kami diberkati oleh Tuhan. Dibuat berhasil segala apa yang kami lakukan Tuhan. Dan lewat itu Tuhan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan juga Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat-Mu GBI Grace Kuliah Tuhan. Biar Tuhan yang terus senantiasa menaruhkan kesetiaan. Sehingga mereka Tuhan meskipun beribadah di rumah tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengiring akan Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Dan senantiasa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di tempat-tempat mereka Tuhan Yesus masing-masing. Tuhan senantiasa mengurapi dan memberkati. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Engkau yang menjagai, melindungi kami Tuhan dari segala COVID-19 masa ini Tuhan. Kami tolak virus 19 dalam nama Yesus. Seluruh jemaat yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, di dalam nama Yesus. Terus bungkus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan, keselamatan menjadi bagian kami Tuhan. Nama Tuhan kami puji, nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Doa kami Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu turun atas bangsa kami. Mulai dari Tuhan Yesus seluruh pelosok Indonesia, dari kota-kota sampai Tuhan ke hutan-hutan di mana ada orang-orang yang Tuhan Yesus, Engkau juga yang menolong, bahkan Engkau melawat Tuhan sehingga kegerakan Allah terjadi. Keselamatan tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Setiap suku bahasa yang ada boleh dimenangkan buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati pemerintahan kami Tuhan Yesus, mulai dari Pak Presiden, Wakil Presiden sampai kepada jajaran pemerintahan Tuhan, RT RW yang ada, taruhkan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka sehingga mereka melakukan apa yang baik, apa yang benar. Dalamnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, dan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Selanjutnya kami percaya Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.